Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Mukarram Bapak Haji Martin, yang semoga dimanapun beliau berada semoga selalu disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati untuk para teman-teman semuanya di Syariah Mobirindo, semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Singkat padat jelas ya, mungkin di siang hari ini yang akan kita sedikit kita senggol, kita bahas, yakni tentang sifat Allah yang mana Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, sering kita baca sebelum melantunkan ayat suci Al-Qur'an, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Apa sih sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Dua sifat ini yang Allah miliki, ya, yang Allah punya, yaitu kasih sayang, cinta kasihnya Allah kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali ya, semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan itu disayang semuanya ya. Makanya Allah ini maha adil ya, karena bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah hanya di dunia saja ya, tapi Ar-Rahim itu kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Apa bedanya? Bedanya ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahman, itu cinta kasih Allah, rasa sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada hambanya itu seluruh makhluk, semuanya tanpa terkecuali. Walaupun orang itu tidak beriman, walaupun dia menyembah bahasanya pohon, nyembah pohon, nyembah sapi ya. Kalau di India itu ada ritual di mana ada hari itu dia nyembah sapi ya. Jadi Tuhannya itu ya yang berbentuk sapi kalau orang India tuh. Ya, jadi ada dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Wisnu ya. Ya banyak. Ya ada yang menyembah seperti dewa-dewa seperti Yunani, dewa Zeus. Nah, itu menurut kepercayaan masing-masing ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Tapi Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, itu tetap dikasih nikmat, dikasih rezeki. Kalau Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman, mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah itu sudah sengsara ya. Tapi Allah nggak gitu ya. Bahkan
yang kita nikmati sekarang udara hari ini itu adalah nikmat. Yang kita miliki uang di dompet kita, di kantong kita, di kantong celana, kantong baju itu nikmat. Ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana? Yang penting kita mensyukuri nikmat itu, ya. Kembali lagi, Ar-Rahman, sifat cinta dan kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali di dunia saja, ya. Ar-Rahim, cinta kasih Allah di dunia dan di akhirat. Itu untuk siapa? Untuk kita yang beriman kepada Allah, yang memiliki kalimat syahadat dalam hati kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi makanya yakinkanlah diri kita bahwa nikmat yang sesungguhnya kita itu bukan di dunia. Ya, bahkan terkadang kita suka berpikir seperti ini. Kenapa sih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi rezeki mereka lebih banyak, tapi nikmat mereka lebih lancar daripada kita? Nah, itu Allah itu sayang kepada mereka semuanya. Ar-Rahman itu sayang, ya. Jadi Allah itu maha adil. Siapapun yang berbuat baik di dunia maka akan dibalas di dunia. Itu Ar-Rahman, ya. Tapi ketika kita yang beriman kepada Allah berbuat baik, kita menjalankan amal soleh, amal ibadah itu di dunia dan di akhirat. Yang pastinya kita nanti nikmat kita ada di akhirat, ya. Makanya ketika orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia hanya memiliki satu cahaya kecil di hatinya, bahasanya ada kita orang beriman, orang Islam tapi kayak Islam KTP, ya. Ada yang sholat, ada yang enggak, ada yang zakat, ada yang enggak, ada yang puasa, ada yang enggak. Nah, tapi dia memiliki iman, dia yakin bahwa di hatinya itu ada kalimat Allah, ada kalimat syahadat, ya. Itu walaupun sekecil itu dia tetap bisa masuk surga, walaupun nanti bahasanya dia digilas dulu, dicuci dulu nanti di neraka, ya. Jadi dosa amal dia itu dibersihin dulu, ya. Nah, makanya cinta kasih Allah itu sepanjang masa, ya. Sampai akhir nanti Allah itu masih sayang sama kita. Bahkan nanti di yaumil akhir, ketika yaumil hisab, apa yang kita pinta? Ya, apa yang kita pinta? Kita minta keadilan yang telah saya jelaskan kemarin. Kita minta adil sama Allah. Gak bakal bisa, ya. Kalau kita minta adil sama Allah, hancur kita di sana, ya. Begitu banyak dosa kita dari mata, dari tangan, dari ucapan, dari hati. Kalau kita minta adil sama Allah itu gak bisa. Makanya kita itu minta syafaatnya, cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala, cinta kasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena yang bisa menolong kita, yang bisa membawa kita ke surga itu hanya baginda Nabi, ya. Makanya nanti di yaumil akhir nanti kita minta pertolongan enggak sama siapa-siapa. Yang punya istri enggak ingat sama istrinya, yang punya suami enggak ingat sama suaminya, yang punya anak enggak ingat sama anaknya. Mikirin diri sendiri nanti. Enggak ada yang bisa nolongin, semua juga panik, semua juga chaos di sana, ya. Ricuh, mikirin amalnya sendiri, mikirin perbuatan ketika dia di dunia seperti apa, ya. Makanya nanti ketika baginda Nabi turun, wah, berbondong-bondong tuh umat manusia. Ya baginda Nabi, saya umatmu, saya umatmu. Kata baginda Nabi, kalau emang kau cinta kepadaku, kenapa kau tidak bersolawat ketika kau berhidup di dunia? Ya, kenapa kau tidak mencintai aku? Bahasanya kita di akhirat nanti minta syafaatnya baginda Nabi, tapi kita di dunia lupa. Apakah kita udah cinta? Ya, apakah baginda Nabi bisa mengakui kita kalau kita di dunia aja nggak cinta? Ya, baginda Nabi itu cinta yang benar-benar cinta tuh walaupun kita tidak bertemu tapi kita memiliki rasa cinta. Nah itu, ya.
saking cintanya baginda Nabi sama umatnya, dia itu bahasanya ketika umatnya itu melakukan sebuah perbuatan maksiat, dosa, ketika sudah ditutup hayatnya, berarti dosa itu sudah nggak bisa tobat, ya. Jadi orang ketika berdosa mau tobat tapi udah meninggal, ruhnya udah dicabut dari badan, berarti udah nggak bisa tobat, ya. Makanya dulu cerita waktu baginda Nabi sama malaikat itu, baginda Nabi ini Allah mengatakan bahwa umatmu ketika melakukan dosa akan aku terima tobatnya ketika sudah 40 hari. Jadinya 40 dia tobat hari ini, 40 hari ketika kematiannya baru diterima. Tapi baginda Nabi mikirin, wah nggak bisa nih, umatku nggak bisa kayak gini. Jadi minta lagi ya malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah, umatku nggak bisa kalau 40 hari tobat. Habis itu misalkan dia tobat sebelum 40 hari dia udah meninggal, tobatnya nggak diterima. Minta dikurangin lagi sampai seminggu, minta dikurangin lagi sampai 1 hari dia bertobat. Ketika besoknya dia meninggal, hari ini dia harusnya 1 hari diterima tobatnya, tapi hari ini dia meninggal, berarti tobatnya nggak diterima. Tapi baginda Nabi terus meminta karena peduli sama kita, ya. Akhirnya sampai di titik ketika orang sudah ditarik, ketika seseorang hamba sudah ditarik ruhnya, makanya dianjurkan kita ketika kita melihat saudara kita meninggal dunia agar bisa dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat, ya. Itu dia. Makanya ketika ruhnya ditarik dari jasadnya, ketika dia masih bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah yang akan menolong dia dari azab kubur dia nanti, ya. Makanya oleh karena itu kita hidup di dunia ini bahasanya hanya sementara. Kata baginda Nabi, prediksi Nabi Muhammad itu nanti 1500 Hijriah. 1500 Hijriah. Sekarang Hijriah udah berapa? 1400 berapa? 45. Nah, kata baginda Nabi Hijriah 1500. Tinggal berapa ini lagi, ya. Itu hanya bahasanya nanti yang baginda Nabi ucapkan. Ya, sekarang Hijriah aja udah 1445. Nah, kalau oleh karena itu selalulah kita berbuat baik di dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu amal mana yang membawa kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah ketika wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Nah, itu padahal cuma ngasih minum, tapi dengan keikhlasannya yang dia punya, air, bahasanya air cuman yang dia, air bersih yang dia punya cuman segitu doang. Tapi dia ikhlas diminum sama seekor anjing. Maka itu amal yang bisa membawa dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu amal baik mana yang membawa kita, walaupun kita setiap hari nih di hidup kita sholat rajin, naik turun isya, sholat tahajud bangun jam 2, puasa sampai sebulan, zakat terus, tapi yang menentukan hidup kita tuh akhir, ya. Jadi banyak banget sejarah, contoh sejarah cerita yang orang soleh pun bisa su'ul khotimah, yang orang yang sering melakukan dosa itu bisa husnul khotimah. Sebagai contoh satu yang kita tahu yang sudah meninggal, Ustadz yang meninggal di motor waktu itu, iya, Uje dulu kepribadiannya seperti apa, ya. Walaupun kita almarhum itu dulu bahasanya ada perbuatan jelek, tapi karena dia menerima hidayah dari Allah, makanya hidayah itu dari mana aja, Bang, ya. Dari mana aja hidayah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dari mana aja. Kalau kita ngeliat TikTok nih, biasanya terjadi begini.
lihat TikTok, ada yang joget-joget. Abis scroll ke bawah, Ustadz Abdul Somad keluar. Pas scroll lagi, Ustadz Hidayat ceramah. Scroll lagi, ada yang joget-joget lagi nih. Nah, itu dia. Gimana cara kita menangkap menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali contoh-contoh. Yang penting hati kita tuh peka. Ya, hati kita itu peka akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangi Allah di dunia dan kasih sayangi Allah di dunia dan di akhirat. Mungkin ada yang mau bertanya? Kau berhidup di dunia, ya. Kenapa kau tidak mencintai aku? Bahasanya kita di akhirat nanti minta syafaatnya baginda Nabi, tapi kita di dunia lupa. Apakah kita udah cinta? Ya, apakah baginda Nabi bisa mengakui kita kalau kita di dunia aja nggak cinta? Ya, baginda Nabi itu cinta yang benar-benar cinta tuh walaupun kita tidak bertemu tapi kita memiliki rasa cinta. Nah itu, ya, saking cintanya baginda Nabi sama umatnya, dia itu bahasanya ketika umatnya itu melakukan sebuah perbuatan maksiat, dosa, ketika sudah ditutup hayatnya, berarti dosa itu sudah nggak bisa tobat, ya. Jadi orang ketika berdosa mau tobat tapi udah meninggal, ruhnya udah dicabut dari badan, berarti udah nggak bisa tobat, ya. Makanya dulu cerita waktu baginda Nabi sama malaikat itu, baginda Nabi ini Allah mengatakan bahwa umatmu ketika melakukan dosa akan aku terima tobatnya ketika sudah 40 hari. Jadinya 40, dia tobat hari ini, 40 hari ketika kematiannya baru diterima. Tapi baginda Nabi mikirin, wah nggak bisa nih, umatku nggak bisa kayak gini. Jadi minta lagi ya malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah, umatku nggak bisa kalau 40 hari tobat. Habis itu misalkan dia tobat sebelum 40 hari dia udah meninggal, tobatnya nggak diterima. Minta dikurangin lagi sampai seminggu, minta dikurangin lagi sampai 1 hari dia bertobat. Ketika besoknya dia meninggal, hari ini dia harusnya 1 hari diterima tobatnya, tapi hari ini dia meninggal, berarti tobatnya nggak diterima. Tapi baginda Nabi terus meminta karena peduli sama kita, ya. Akhirnya sampai di titik ketika orang sudah ditarik, ketika seseorang hamba sudah ditarik ruhnya, makanya dianjurkan kita ketika kita melihat saudara kita meninggal dunia agar bisa dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat, ya. Itu dia. Makanya ketika ruhnya ditarik dari jasadnya, ketika dia masih bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah yang akan menolong dia dari azab kubur dia nanti, ya. Makanya oleh karena itu kita hidup di dunia ini bahasanya hanya sementara. Kata baginda Nabi, prediksi Nabi Muhammad itu nanti 1500 Hijriah. 1500 Hijriah. Sekarang Hijriah udah berapa? 1400 berapa? 45. Nah, kata baginda Nabi Hijriah 1500. Tinggal berapa ini lagi, ya. Itu hanya bahasanya nanti yang baginda Nabi ucapkan. Ya, sekarang Hijriah aja udah 1445. Nah, kalau oleh karena itu selalulah kita berbuat baik di dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu amal mana yang membawa kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah ketika wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Nah, itu padahal cuma ngasih minum, tapi
dengan keikhlasannya yang dia punya, bahasanya air cuman air bersih yang dia punya cuman segitu doang. Tapi dia ikhlas diminum sama seekor anjing. Maka itu amal yang bisa membawa dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu amal baik mana yang membawa kita, walaupun kita setiap hari nih di hidup kita sholat rajin, naik turun sholat tahajud bangun jam 2, puasa sampai sebulan, zakat terus, tapi yang menentukan hidup kita tuh akhir, ya. Jadi banyak banget sejarah cerita yang orang soleh pun bisa su'ul khotimah, yang orang yang sering melakukan dosa itu bisa husnul khotimah. Sebagai contoh satu yang kita tahu yang sudah meninggal, Ustadz yang meninggalnya di motor waktu itu. Iya, Uje dulu kepribadiannya seperti apa? Ya, walaupun kita almarhum itu dulu bahasanya ada perbuatan jelek, tapi karena dia menerima hidayah dari Allah, makanya hidayah itu dari mana aja, Bang? Ya, dari mana aja hidayah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dari mana aja? Kalau kita ngeliat TikTok nih, biasanya terjadi begini, lihat TikTok, ada yang joget-joget, habis scroll bawah, Ustadz Abdul Somad keluar. Pas scroll lagi, Ustadz Hidayat ceramah. Scroll lagi, ada yang joget-joget lagi nih. Nah, itu dia. Gimana cara kita menangkap menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali contoh-contoh. Yang penting hati kita tuh peka. Ya, hati kita itu peka akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangi Allah di dunia dan kasih sayangi Allah di dunia dan di akhirat.